Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo, selamat datang kembali ya di channel Ping Li. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini dan tetap masih belajar bareng bersama Ping Li. Semoga Ping Li bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, di video kali ini Ping Li mau bahas tentang TKD BUMN. Jadi seleksi masuk BUMN ya. Soal TKD kan ada banyak, ada tes verbal, tes angka, tes logika. Nah, ada juga tes gambar kan. Tes wacana juga ada, sama tes ketelitian yang terakhir nanti. Nah, di sini Ping Li mau bahas tentang tes gambar ya. Kalau di SKD CPNS itu namanya figural ya teman-teman. Jadi hampir sama, soalnya hampir sama. Nah, bagi teman-teman yang baru join ya di channel Ping Li, silahkan untuk subscribe channel Ping Li dan follow Instagram Ping Li ya. Nah, terus buat teman-teman yang ingin soal simulasi tes BUMN, silahkan traktir kopi Ping Li ya, biar nanti nggak ngantuk ya. Untuk link traktirnya ada di kolom deskripsi. Yuk langsung digas saja. Nah, di sini untuk tes gambar ya, Ping Li punya tips dan trik untuk menjawab tes gambar. Nah, ini sebenarnya itu tinggal copy paste aja ya. Jadi saya tidak mengedit apa-apa di sini, saya tinggal copy paste aja ya. Karena di sini kok tips and triknya kok masuk ya, saya ambil gitu aja ya. Oke, yang pertama, Anda diharuskan menggunakan imajinasi seluas mungkin. Ini sebenarnya jangan Anda ya, kalau Anda kan terlalu kasar kayaknya ya. Teman-teman gitu aja lah ya. Teman-teman harus menggunakan imajinasi seluas mungkin. Betul, jadi imajinasinya nggak boleh sempit, harus panjang lebar kali tinggi ya. Harus pandai-pandai memungkinkan. Nah, gitu ya, harus seluas mungkin. Terus yang kedua, untuk mengerjakan beberapa tes gambar, tidak dilarang untuk memutar kertas soal agar teman-teman dapat menciptakan imajinasi dari soal gambar tersebut. Benar. Nah, di sini maksudnya kita tidak dilarang untuk memutar gambar, memutar kertas. Nah, kalau dulu kan tesnya pakai kertas ya. Kalau sekarang kan CAT, komputernya diputar aja, langsung dibalik aja komputernya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, next nomor 3. Nah, pada tes melanjutkan gambar, teman-teman harus membayangkan dan mencoba-coba pola apa yang dimaksud. Betul. Nah, polanya itu macam gini. Yang dimaksud itu apa ya? Polanya itu diputar, atau polanya itu nanti perpindahan atau gimana. Jadi teman-teman harus pandai-pandai untuk berimajinasi gitu ya. Terus selanjutnya yang terakhir, semakin sering Anda teman-teman menyelesaikan soal tes, maka semakin familiar. Betul sekali. Jadi intinya yang poin terakhir ini, teman-teman disuruh untuk sering-sering latihan ya. Untuk sering-sering latihan. Caranya bagaimana? Biasanya adalah ya mengikuti platform tertentu ya. Misalkan yang ada di kolom deskripsi, di situ di daftarin aja ya. Bisa di IU CPNS, bisa CPNS, silahkan. Sama kok Kak ya. Untuk soal TKD dengan soal SKD itu sama aja ya. Nggak ada bedanya ya. Langsung digaspol aja. Yuk. Langsung aja nomor 1. Nah, di sini ada 4 buah persegi panjang yang di dalamnya ada beberapa persegi ya. Persegi-persegi kecil yang hitam sama putih. Di sini maksudnya kita disuruh untuk melanjutkan. Nah, gambar selanjutnya apa? Nah, coba kita amati di sini. Kita ambil patokan yang warna hitam ya. Ambil patokan yang warna hitam. Berarti gini. Set, set, set. Nah, seperti huruf S. Selagi set, set, set. Nah, kalau kita amati di sini adalah pencerminan. Pencerminan.
Nah, jadi dicerminkan, anggap aja cerminnya di sini. Nah, kan seperti itu ya. Terus ini ada seperti arah panah. Terus lanjut ternyata di sini berbeda. Nah, berarti arah panahnya ini dia sebagai pembatas saja. Dia sebagai pembatas saja ya. Nah, berarti hasilnya nanti bagaimana kalau kita cerminkan? Di sini ada sebuah cermin. Berarti gini, 1, 2, 3. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kita cari yuk. Kita cari yuk. Yang seperti gambar ini. Berarti poinnya nanti ada di pojok kiri. Kanan. Sorry, pojok kanan atas ya. Set, set, set. Nah, ini jawabannya adalah E. Gampang kan? Oke, next. Tapi sebelumnya Pingli mau menyapa dulu, mau berterima kasih dulu buat Kak Akmal, Kak Andeser, ya, Kak Dia, Kak Denis, Kak Diba, Kak Galo, Kak Ulfa, Kak Mikael, Kak Tari, dan Kak Vini ya, yang sudah mentraktir kopi Pingli di bulan Mei ini. Oke, semoga kakak dapat lolos tes BUMN. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih pula buat dukungannya ya kak ya. Walas komenannya ini penyemangat banget buat Pingli untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat subscriber Pingli. Oke, yang lain jika ingin seperti ini silahkan traktir kopi Pingli. Langsung klik link di kolom deskripsi. Oke, saya tunggu ya. Yuk nomor 2. Di sini seperti pohon Natal ya, pohon Natal seperti pohon Natal. Nah, di dalamnya itu ada lingkaran sama silang ya, itu lingkaran sama silang ada atau tanda X gitu. Nah, kalau kita mengamati ya, awalnya ada 2 tanda X. Ternyata kok berubah menjadi 1 tanda X. Kemudian tidak ada tanda X. Berarti tanda X menghilang atau turun, sorry. Nah, tanda X-nya menghilang semakin sedikit. Nah, ternyata sekarang dimunculkan kembali tanda X-nya itu penuh. Berarti muncul yang berikutnya adalah tanda lingkaran. Jadi nanti akan muncul lingkaran nambah 1 terus. Gitu ya, nambah 1 terus. Nah, kalau di sini yang A itu lingkarannya langsung 2 berarti salah ya. Harusnya 1 lingkaran. Muncul lingkaran 1. Soalnya di sini tidak ada lingkaran, berarti nanti harus lingkarannya hanya 1. Nah, nanti posisinya di mana? Kita lihat opsinya. B ini 1 kemungkinan, C ini ada 2 berarti salah. D ada salah, E salah. Oke, yang paling tepat adalah B. Jadi seperti itu mengamatinya ya. Oke, next. Nomor 3. Oh ya, saya lupa lagi ya. Pingli belum mengucapkan minal aizin wal faizin buat teman-teman yang muslim ya. Minal aizin wal faizin. Jika Pingli punya salah tutur kata entah besar entah kecil, mohon dimaafkan ya. Intinya kita kembali ke 00 kembali. Oke, siap. Yuk. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah, nah, gambar dengan cocok ya. Di sini punya banyak persepsi di sini. Ada banyak cara menuju jawaban itu ya. Tapi kalau di sini pemikiran Pingli, saya lompat di sini. Saya lompat. Jadi gambar yang pertama dengan gambar yang kedua itu kita cerminkan. Ya, kita cerminkan atau pencerminan gitu. Pencerminan. Oke, pencerminan. Jadi kita cerminkan. Betul. Berarti gambar yang kedua nanti di sini juga pencerminan. Ya, juga pencerminan. Misalkan saya gambarkan. Nah, kalau gambarnya kayak gini. Coba mana? Gini. Anggap aja di sini ada kaca. Kalau saya cerminkan kan dia berubah menjadi gini. No, ini putih. Berarti nanti ada lagi atasnya ini hitam. Kita cari. Oke, jawabannya adalah C. Jadi seperti itu ya. Oke, gampang banget. Next. Nomor 4. Gambar yang cocok dengan selanjutnya adalah, nah,
Gambar yang cocok mana ini? Gambar yang cocok. Oke. Nah, sekarang kita mengamati ya. Kita mengamati. Di situ kan ada tanda panah. Gini kan, tanda panah. Terus ada tanda yang tidak ada panahnya. Garis yang tidak ada panahnya. Ternyata dia berubah. Ini ya, dia berubah menjadi yang semula ada tanda panahnya, arah panahnya, sekarang tidak ada. Nah, berubah sekarang tadi yang tidak ada arah panahnya berubah jadi ada arah panahnya. Gitu ya, berarti anggap aja tukar tempat. Nah, sekarang ini yang semula tidak ada arah panahnya berarti harus ada arah panahnya. Yang tidak ada, yang semula ada arah panahnya jadi tidak ada. Mana ini berarti kemungkinan? Yang paling tepat mana? Udah kelihatan di situ. Kalau A salah ya, A salah. B salah. Oke. C kemungkinan. D salah. E juga salah. Yang paling tepat adalah C. Oke, jadi seperti itu mengamatinya ya. Yuk next, soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 5, gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah, nah, untuk nomor 5, silakan teman-teman berpikir ya, pause dulu, enggak apa-apa, pause dulu berpikir. Nanti silakan jawab di kolom komentar ya. Komen di kolom komentar. Nanti jawabannya apa? A, B, C, D, atau E. Yuk next, soal berikutnya nomor 6. Nah, kita ketemu jaring-jaring kubus ya di sini ya. Oke, untuk soal SKD CPNS itu biasanya tidak ada jaring-jaring kubus. Tapi kalau di soal tes masuk BUMN itu kemungkinan besar ada jaring-jaring kubus ya. Nah, cara membuka jaring-jaring kubus itu bagaimana? Imajinasi kita harus tinggi. Ya, imajinasi kita harus tinggi. Coba anggap aja ini gambar depan. Nah, ini depan. Oke, ini gambar depan berarti saya awalannya membuat gini. Nah, benar, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, anggap aja bagus lah ini. Nah, terus di sebelahnya kalau kita buka lagi, kita gunting dari sini, ya kita gunting, berarti di sebelahnya, di sebelah kiri itu ada, nah bentuk seperti ini, ada persegi panjang yang hitam. Kita cek pada option yang mana kemungkinan besar. Oke, A mungkin, ya A mungkin, terus B nggak mungkin ya ini ya, B salah ya itu B. Oke, kita mengamati B di situ salah. Soalnya kalau B itu nanti dia bakalan roboh dia. B salah. Oke, terus C. Coba sebentar. Oke, kalau C ini salah ya, ini roboh ya. Ini posisinya nanti dia roboh ini nanti. Dia posisinya nggak roboh, posisinya dia itu kayak gini nanti. Nah, coba saya gambarkan di sebelah sini ya. Nah, posisinya nanti yang persegi panjang itu nanti dia begini posisinya. Nah, padahal posisinya beda ya. Dia tidak menusuk segi 6. Walah, dia tidak menusuk segi 6, berarti C salah. Oke, yang D juga salah ini ya. Dia menusuk seperti yang saya gambarkan di sini. D salah. E benar atau salah di situ E-nya? E kemungkinan ya, kita cek dulu itu kemungkinan. Ini kemungkinan, berarti yang mungkin itu A sama E. Nah, sekarang kita cek atasnya. Yuk. Berarti di sini anggap aja seperti Z ya, seperti Z gini. Berarti dia berada di atasnya, apa ini? Kita motongnya di sini. Nah, kita motongnya di sini. Kita acuannya A dulu ya. Kita motongnya di sini, di bagian ini, bagian kanan atas. Kalau kita potong, berarti kita taruh di atas sini. Nanti kalau kita tarik ke atas, gambarnya seperti ini. 1, 2, 3. Cocok nggak? Oke, cocok ternyata teman-teman. Ya udah, jawabannya adalah A. Ya, jadi menggambarnya
butuh imajinasi yang sangat tinggi. Kalau teman-teman tidak punya imajinasi, ya, tidak bisa membayangkan, ya rumit, susah. Yang dibayangkan itu jangan cuma pasangannya aja lah. Untuk mau tes BUMN, membayangkan pasangan, membayangkan pacar, membayangkan apa aja, disingkirkan dulu ya. Kita membayangkan jaring-jaring kubus dulu aja. Nanti kalau sudah lolos tes BUMN baru membayangkan pacar, membayangkan pasangan, kan gitu kan? Oke. Siap. Yuk next. Nomor 7. Oke, masih jaring-jaring bangun lagi ya, jaring-jaring bangun ruang lagi. Bangun yang benar untuk jaring-jaring tersebut adalah, nah, di sini tuh kelihatan ya. Kelihatan banget di situ bahwa ini merupakan prisma. Nah, merupakan prisma. Oke? Prismanya yang mana? Kalau yang A itu meleot ini ya. Ini meleot, ini bersalah. Ya. Untuk yang apa ini? B. Untuk yang B. B juga salah ya ini ya. B ini salah ini. Oke, B salah. Kenapa kok salah B-nya? Karena di sini setiap apa namanya? Ini sisinya hampir sama ya. Ini sisinya hampir sama ini. Ini untuk perbedaan sisinya itu terlalu mencolok. Tidak seperti itu ya. Ini sisinya hampir sama. Terus C ini salah ini. C ini salah, itu bukan prisma ya. Terus yang soalnya apa? Di sini kan bagian atapnya itu dia lebih pendek. Ya, lebih pendek padahal di sini kan sama. Dengan yang lain kan sama ini. Nah, terus yang D, oke, D lebih tepat. Ini betul ini D. Berarti salah ya E seperti nomor C. Berarti yang paling tepat adalah D. Seperti apa ya? Tempatnya Happy Meal ya. Ya, next. Nomor 8. Jaring-jaring yang benar untuk gambar di atas adalah, oke, jaring-jaring yang benar. Di sini triknya, tipsnya, teman-teman harus ambil gambar depan. Ambil gambar depan. Nah, Kak, gambar depan itu yang mana? Pilih sendiri, ya. Gambar depan, teman-teman pilih sendiri. Biasanya itu yang terlihat persegi sendiri. Ya berarti yang depan ini. Nah, saya gambarkan gambar depan dulu ya. Ini gambar depan itu segi belah ketupat. Nah, seperti ini gambar depan. Kalau saya buka lagi yang samping, yang bawah saya buka. Nah, ini yang bawah saya buka seperti gelas ya, seperti gelas. Seperti ini. Nah, kita cari sekarang. Mana? Oke, D betul. C betul. Terus mana lagi nih? B juga boleh. B. E jelas salah. A jelas salah ya ini. A salah soalnya dia berada di sampingnya. Dia nggak ketemu itu. Nggak ketemu sama belah ketupatnya ya. Oke, berarti B, C, D sekarang. Nah, yang mana ini? Yuk. Nah, sekarang kalau kita gambar, kalau kita sobek, ya, kalau kita sobeknya yang mana ini? Coba kalau yang B, kalau yang B, coba di sini kan ada gambar apa ini? Yang bawah ini. Yang bawah ini kan seharusnya dia berada di dekatnya, berada di kirinya. Berada di kirinya. Ini kan harusnya ada di kirinya belah ketupat. Ini ada di kiri. Ternyata dia berada di kanan. Berarti salah. Oke. Ini kan dia berada di kanan. Nah, dia berada di kanan berarti salah ya. Lanjut, sekarang yang C sekarang. Oke, sekarang kalau C, kalau kita tutup, ya, kalau kita tutup berarti ini gambarnya nanti untuk yang C. Untuk yang C ya, ini coba sebentar. Kalau kita tutup, ini kita
yang bagian ini kita tarik ke belakang, itu nanti gambarnya jadinya kayak gini. Nah, gambarnya kayak gini. Apakah cocok dengan gambar? Tidak ya, salah ya. Oke, berarti ini salah. C salah. Berarti yang paling tepat adalah D, sudah pasti D. Ya, oke, siap. Next. Jika masih kebingungan lagi, diputar ulang kembali videonya. Nomor 9. Bangun yang benar untuk jaring-jaring tersebut adalah, nah ini masih jaring-jaring lagi ya. Oke, masih jaring-jaring lagi. Di sini semua sisinya panjangnya sama ya, untuk yang bagian persegi panjang ini ya. Itu semua sisinya panjangnya sama. Jadi ini sorry lebarnya sama, ini lebarnya sama, jadi tidak ciut. Nah, tidak ciut berarti yang A jelas salah. Soalnya dia tidak sama di sini antara yang alas dengan yang atap. Alas dengan atas tidak sama, berarti salah. Yang B ini gimana ini B? B itu oke, nah ini B ini. Soalnya di sini ada sisi yang kecil, ini juga ada sisi yang kecil, dia akan jadi bagian atasnya nanti ya. Oke, ini B juga boleh, ini B boleh. Kemungkinan ya, ini baru kemungkinan loh ya. Terus yang C, nah di sini salah ya. Dia ini kan ada dua sisi yang sama kan. Ya, coba lihat ini ada dua sisi yang sama. Sedangkan kalau yang C, kalau saya gambarkan itu bentuknya gini. Nah, dia tidak punya sisi yang sama di sini, tidak sama. Berarti jelas salah. D juga salah ini. E juga salah, soalnya ini tidak sama. Loh, berarti yang paling tepat adalah B. Nah, caranya seperti itu ya. Ya, next. Nomor 10 lah, ketemu lagi, bangun ruang lagi ya Allah. Bangun yang benar untuk jaring-jaring tersebut adalah, nah ini gimana? Oke, yang A jelas salah ya. Yang A jelas salah. Oke, siap. Yang A jelas salah. Karena di sini ini bagian atasnya itu bukan segitiga, melainkan trapesium. Nah, melainkan trapesium, bukan segitiga. Next. Soal B sekarang ya, B. Nah, yang B di sini gimana ini? B. Oke. Nah, B ini yang bagian tengah itu merupakan apa itu? Seperti balok ya. Itu seperti balok ya. Tapi itu bukan balok ya. Tapi di sini itu bukan balok. Dia menciut. Berarti nanti dia itu seharusnya bukan balok, berbentuk trapesium nanti dia. Dia berbentuk trapesium, artinya yang belakang itu nanti akan beda dengan yang depan. Oke, jadi B salah. C juga salah ini, jelas salah C. D kemungkinan. E juga kemungkinan. Nah, jadi ini sama, ini yang E sama, tapi di sini saya lebih cenderungnya ke D ya teman-teman. Ini E sama ini E sama D sama ini. Kita ambil yang D aja ya. Next, nomor 11. Tentukanlah dari kelima gambar di bawah manakah yang berbeda. Oke, mana yang berbeda di sini? Coba teman-teman jangan fokuskan ke apanya ya. Huruf L-nya ya. Jangan fokus ke huruf L. Nah, teman-teman jangan fokus ke huruf L. Fokus kemana ini? Fokus ke dua garis. Nah, fokus ke dua garis saja di sini. Nah, ini ya. Oke, misalkan saya gambar. Fokus ke situ aja. Misalkan saya gambar L. Nah, seperti ini. Mau L-nya menghadap
ke kanan, ke kiri, sembarang ya. Untuk yang A, itu dia dari depan ke belakang. Berarti dari depan ke belakang. Seperti ini. Terus B juga sama, dari depan ke belakang. C juga sama, dari depan ke belakang. D juga sama, dari depan ke belakang. Sekarang kalau E itu tidak sama, ya. Kenapa? Dia dari belakang ke depan. Jadi seperti ini, beda sendiri. Jadi yang paling tepat adalah E. Next, nomor 12. Tentukanlah dari kelima gambar di bawah manakah yang berbeda. Oke. Semuanya hampir sama ya, bentuknya hampir sama, ya sama lah ya, itu bentuknya sama, cuma isi noktanya aja yang berbeda. Kita cek banyak nokta. Banyak nokta. Kita cek banyak noktanya ya. Yang pertama yang A, ini noktanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke, 8 ya. Oke, ada 8. B-nya itu noktanya juga ada 8. C noktanya juga udah 7 di B. Nah, B itu noktanya 8, C juga noktanya juga 8. D noktanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. E ini juga 8. Nah, gimana jawabannya? Jawabannya jelas D ya, yang berbeda ya. Soalnya yang lain itu noktanya cuma 8, tapi yang D itu noktanya 9. Yuk next, nomor 13. Dari kelima gambar di bawah, manakah yang berbeda? Nah, ini sama lagi ya. Kalau kita melihat dari bentuk bidangnya dari luar, ya nggak bakal ketemu ya. Ya, oh itu semuanya itu apa namanya? Ada sudutnya, ada sudutnya lah intinya ya. Yang B tidak ada sudutnya, itu lingkaran sendiri. Tidak seperti itu ya. Oke, kita hitung banyak noktanya. Banyak nokta. Oke, coba yang nomor A, option A, ini noktanya ada 9. B, ini noktanya juga ada 9. C noktanya ada 9 juga. D itu noktanya juga sama ada 9. E noktanya ada 6. Mau kelihatan kan? Jadi jawabannya adalah E. Sorry ya, ini kepecet-pecet terus ini. Yuk nomor berikutnya, nomor 14. Dari kelima gambar di bawah ini, manakah yang berbeda? Nah, di sini. Yuk, manakah yang berbeda di sini? Coba amati. Gimana? Yang A, B, C, D atau E. Jadi kalau kita mengamati ya di sini ya, semuanya, bukan semuanya ya. Kalau kita mengamati itu dari apa? A, B, D, E. Jadi A, B, D, E itu punya simetri lipat. Nah, jadi untuk A, B, C, E dia punya simetri lipat. Kok C sih? Keliru ya Allah. A, B, D, E dia punya simetri lipat. Khusus untuk C tidak punya simetri lipat. Maksudnya itu gini. Tidak semuanya. Nah, sorry. Tidak semuanya simetri lipat. Ya, tidak semuanya simetri lipat. Contohnya kayak gini. Yang ini. Nah, ini kan bukan simetri lipat. Iya kan? Ini bukan simetri lipat. Ini juga sama, ini bukan simetri lipat. Paham ya? Kalau dilipat akan menutupi bagian yang lain. Itu namanya simetri lipat. Ya. Oke. Tidak punya simetri lipat. Tidak semuanya jadi simetri lipat. Beda lagi kalau yang A. A itu semuanya bisa jadi simetri lipat.
B juga sama, D juga sama, E juga sama. Next, nomor 15. Tentukanlah gambar yang memiliki pola yang berbeda. Nah, kita mengamati di sini, ya. Kita mengamati itu posisi segitiganya. Posisi segitiga. Nah, posisi segitiga untuk segitiga yang hitam, dia berada di kiri. Dia berada di kiri. Semuanya dia berada di kiri. Coba putar aja, ya. Komputernya putar aja nggak apa-apa, atau HP-nya putar juga nggak apa-apa. Kalau yang putih, yang abu-abu dia berada di kanan. Nah, lebih tepatnya untuk yang hitam ada di kiri atas. Untuk yang abu-abu dia berada di kanan bawah. Diputar kemanapun posisinya pasti seperti itu. Kecuali E. Nah, E dia berada di kanan atas. Berarti kan sudah bertentangan dengan patokan kita. Jawabannya adalah E. Jadi seperti itu penjelasan dari Pingli ya untuk soal tes gambar untuk tes masuk BUMN. Oke, demikianlah ya. 1 sampai 15. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Atau jika menginginkan soal-soal dari kakak, ya dari Pingli ya, silakan untuk traktir kopi Pingli biar nanti tidak ngantuk ya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jika ingin platform penunjang ya, silakan lihat kolom deskripsi. Bisa pilih Ayo CPNS atau Bisa CPNS. Silakan digaspol ya, nggak usah eman-eman. Yuk, ketemu lagi di video berikutnya, pembahasan berikutnya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Demikianlah pembahasan dari Pingli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.